Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum, Bapak Dr. Ipan Ahmad Gufran yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk berpresentasi pada kali ini. Di sini kami akan membahas tentang ilmu filsafat dan agama. Sebelum ke penjelasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ernisa sebagai moderator sekaligus pemateri keempat. Di sini saya tidak sendiri, ditemani dengan rekan-rekan saya, yaitu Sri Nurhayati sebagai pemateri pertama, Maisarah sebagai pemateri kedua, dan Muhammadul Kamaludin sebagai pemateri ketiga. Untuk memulai materi, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Sri Nurhayati, kepadanya kami persilahkan. Oke, selanjutnya materi yang pertama yaitu sejarah munculnya sekularitas antara ilmu dan agama. Para ilmuwan beranggapan bahwa ilmu tidak mungkin dapat dikompromikan dengan agama. Pergulatan ini pada akhirnya dimenangkan oleh para ilmuwan. Inilah awal dari proses sekularisasi Barat. Ilmu pengetahuan sama sekali terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Bahkan mereka cenderung menentukan pengetahuan itu sendiri, sehingga ilmu pengetahuan dianggap sebagai solusi atas segala problematika yang dihadapi umat manusia. Lebih parah lagi, pengetahuan dianggap lepas dari manusia sehingga eksistensi manusia hanyalah sebagai poin pengetahuan. Mungkin hanya itu saja materi dari saya. Kembali kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Maisarah, kepada yang dipersilakan. Adapun materi yang kedua itu relevansi filsafat, ilmu, dan agama. Di sini kebenaran dalam filsafat dan ilmu adalah kebenaran akal, sedangkan kebenaran menurut agama adalah kebenaran wahyu. Kita tidak akan berusaha mencari mana yang benar atau lebih benar di antara ketiganya, akan tetapi kita akan melihat apakah ketiganya dapat hidup berdampingan secara damai. Almarhum Anton Becker, dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, menggunakan istilah antropologi metafisik untuk memberi nama kepada macam-macam filsafat ini. Jawaban yang dikemukakan bermacam-macam, antara lain monisme, dualisme, trialisme, dan pluralisme. Oke, terima kasih banyak kepada Maisarah. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Muhammadul Kamaludin, kepadanya dipersilahkan. Yaitu ada segi semantik dan segi praktis. Filsafat berasal dari bahasa Arab, falsafah yang berasal dari bahasa Yunani, filosofi yang berarti philos yaitu cinta, suka atau loving, dan sophia yaitu pengetahuan, hikmah, wisdom. Jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Yang kedua yaitu segi praktis. Filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada beberapa pernyataan mengenai manusia yang dapat digolongkan sebagai bernilai filsafat. Yang pertama itu Aristoteles, manusia adalah animal rasional. Karena itu menurutnya ada tahapan perkembangan. Benda mati, tumbuhan, binatang, dan manusia. Tumbuhan sama dengan benda mati, hidup. Tumbuhan memiliki jiwa hidup. Binatang, benda mati, hidup, dan perasaan. Binatang memiliki jiwa perasaan. Manusia, benda mati, hidup, akal. Manusia memiliki jiwa rasional. Manusia adalah jum politikon makhluk. Baik, terima kasih banyak kepada Muhammadul Kamaludin atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi yang terakhir, yang keempat yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian objek ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman dengan wajan fa'ila yaf'ulu yang berarti mengerti, memahami, benar-benar.
memahami benar-benar. Dalam bahasa Inggris disebut skincare. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang-bidang tertentu. Selanjutnya dapat kita tarik kesimpulan, yaitu disimpulkan bahwa meskipun antara filsafat, ilmu, dan agama memiliki perbedaan, tetapi ada titik persamaannya, yaitu ketiganya mencari sebuah kebenaran dan memberikan sebuah jawaban bagi permasalahan-permasalahan kehidupan. Sehingga antara filsafat, ilmu, dan agama memiliki relevansi sebagai berikut. Yang pertama, filsafat, ilmu, dan agama sama-sama mencari kebenaran. Yang kedua, filsafat dan ilmu dapat membantu menyampaikan lebih lanjut ajaran agama kepada manusia. Yang ketiga, sebaliknya, agama dapat membantu memberi jawaban terhadap problem yang tidak dapat dijangkau dan dijawab oleh ilmu dan filsafat. Dengan demikian, antara filsafat, ilmu, dan agama tidak ada pertentangan jika didudukkan dalam proporsi dan bidangnya masing-masing. Mungkin hanya itu saja video penjelasan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.